kami rindukan kecuali pernyataan yang daripadamu Tuhan. Buat kami jadi umat yang mengerti, berpengetahuan, menangkap setiap pewahyuan yang daripadamu, dan hidup serta bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hari ini Engkau didik kami lagi Tuhan, Engkau ajari kami lagi. Sungguh Roh Kudus, hanya kalau Engkau kerja dalam hidup kami akan bisa menangkap akan semua yang Kau sampaikan. Karena sesungguhnya apa yang dari manusia kami tidak akan pernah bisa untuk memahami apa yang surgawi. Jangan lewatkan satupun di antara kami Tuhan. Blessing Tuhan yang terbaik turun buat anak-anak-Mu hari ini, yang mengubah hidup kami dengan ajaib seperti yang Tuhan mau. Tuhan, ini kerinduan hati kami, menyenangkan hati-Mu lebih daripada semua yang lain. Kami tidak rindu dan kami tidak ingin hanya jadi orang Kristen yang biasa-biasa, tapi kami mau jadi hamba-hamba Tuhan yang tahu akan destiny kami, tahu akan panggilan kami, dan dengan keajaiban keberanian dari Tuhan, kami masuk dalam rencana Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Biarkan kemuliaan itu hanya bagi Yesus Tuhan kami. Dan Kau bicara lewat perkataan-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Saudara, saya pernah sampaikan kepada saudara, sebetulnya kami sudah berdoa, mendoakan bangsa ini. Dan Tuhan menyatakan lewat berbagai pernyataan, dan kemudian dalam waktu setelah itu saya mendengar dari teman-teman hamba-hamba Tuhan lain, bahkan yang dari berbagai negara, menubuatkan akan kurang lebih hal yang sama. Saya ketemu dengan banyak orang, dan mereka berkata ini dan itu yang bisa terjadi. Ketika saya renungkan semua, saya menyimpulkan, ini bukan sekedar ancaman kosong, tapi sebuah rencana setan sedang dikerjakan untuk menghancurkan bangsa ini. Dan kalau itu sudah mulai melibatkan unsur setan, percayalah di dunia ini tidak ada yang bisa mengatasi kecuali nama di atas segala nama, yaitu siapa? Yesus Tuhan kita. Nah, yang pegang nama itu, yang punya nama itu, yang diberi otoritas untuk menggunakan nama itu, bukan orang lain, tapi gerejanya. Pertanyaannya adalah, apakah sebagai gereja kita diam atau kita berdiri buat bangsa di mana kita ditempatkan Tuhan pada hari ini? Saya ingin kita memilih tidak diam. Saya ingin kita memilih berdiri buat bangsa kita, melakukan apa yang tepat seperti yang Tuhan mau, dan mengerjakan bagian kita. Saya ingin melihat dan percaya bangsa kita diluputkan Tuhan dengan cara yang luar biasa. Kita nikmati Yobel yang luar biasa. Tuntutan darah dihapuskan sama sekali. Dan Tuhan berkata, aku memerintah atas bangsa Indonesia ini. Amen. So, bagian yang saya mau sampaikan buat Anda adalah ini. Mengapa kita harus berdoa buat bangsa? Ingat saudara, dan setiap kali ada darah orang yang tidak bersalah ditumpahkan, berharap kalau Anda punya anak yang selalu, yuk kita berikan korban yuk ke Tuhan. Enggak. Akan bisnismu, tokomu, pekerjaanmu, profesimu, aku hanya bangga dengan orang tuanya dan tidak punya akar sendiri. Saya percaya ada hal-hal lain yang terjadi sebelumnya. Mengerti akan Alkitab, punya deeper understanding, punya pengertian yang pun juga. Engkau harus berkata, Tuhan, terima kasih. Ada anugerah Tuhan. Rohani menimbulkan akan tuntutan yang sangat serius. Dan kita tinggal di tengah-tengah bangsa ini, yang masa lalu kita pernah sangat gelap. Dan darah orang-orang yang jadi korban ini teriak. Bagaimanapun ada hitungannya. Seperti yang saya katakan kepada saudara. Oleh karena itu, saya mau sampaikan dua hal.
Bagaimana caranya supaya ini diselesaikan? Amen, saudara. Saya nggak bisa ngerti kalau orang tidak peduli. Bagaimana Anda bisa hidup dengan baik di tengah-tengah kerusuhan, bencana, dan sebagainya. Tapi percayalah, kita punya Yesus yang luar biasa. Apa katanya Tuhan, itu yang akan terjadi. Dan kita lakukan bagian dari kewajiban kita. Yang percaya katakan amin. Nah, sekarang saudara sekalian, saya mau tunjukkan kepada saudara bagaimana cara mengatasinya. Tuhan tunjukkan kita mengacu kepada apa yang dialami oleh Habel. Jadi Tuhan berkata begini, nak, untuk membalikkan keadaan dan kita mengubah keadaan bangsa, dua hal kalian perlukan. Satu, butuh orang-orang seperti Habel. Hatinya harus seperti Habel. Passion yang jahat harus dilawan dengan passion yang penuh dengan kasih. Jadi kita akan belajar nanti tentang hidup orang yang bernama Habel ini. Tapi yang kedua, Tuhan berkata, kalian harus mengerti bahwa dibutuhkan namanya kuasa darah Yesus. Sebab hanya darah Yesus yang lebih kuat dan lebih hebat daripada darah Habel dan darah manusia manapun. Saya berharap akan membuka mata rohani kita. Dan kalau Anda siap, mari kita lihat sama-sama Ibrani pasal yang ke-11. Lihat pada ayat yang ke-4. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-4. Alkitab berkata, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, perhatikan, ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudara, kalau Anda lihat dalam New King James, saya bacakan, ini ajaib sekali. Firman berkata begini, by faith Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain. Bukan dikatakan korban yang lebih baik, tapi korban yang lebih excellent. Saudara, ini levelnya bukan baik dan jahat loh. Atau bukan cuma baik dan lebih baik. Tapi menurut saya sudah level more than excellent. Lebih daripada excellent. Seperti apa Pak itu? Seperti Daniel. Yang Alkitab berkata punya spirit of excellence. Nah, teruskan lagi. Through which he obtained witness that he was righteous. Melaluinya dia mendapatkan kesaksian bahwa dia benar. God testifying of his gift. Tuhan itu berkenan, bersaksi, dia berkata, berkenan akan pemberiannya. And through it he being dead still speak. Dan melalui itu, walaupun dia mati, dia masih berbicara. Sekali lagi, ini level bukan sekedar baik dan jahat. Ini sampai kepada excellent. Saudara, kalau kita ingin membatalkan semua hutang darah, ingat, kita harus seperti Habel. Apapun yang kita kerjakan, tidak boleh sembarangan. Dan memang seharusnya menurut saya, anak-anak kerajaan ini harus punya spirit of excellence. Apapun kita bisa kerjakan dengan roh itu, sehingga value-nya bukan sekedar baik. Tapi segala sesuatu yang dikerjakan, ada nilai lebih. Yang orang berkata, ini excellent. Kita harus jadi garam dunia, bukan garam gereja. Selama ini kita jadi garam gereja, akibatnya semua ngumpul di gereja, bludrek semua saudara. Terlalu banyak garam. Jadi garam dunia. Dan saya kalau perhatikan ya, cara Tuhan mengajari untuk berpikir yang out of the box,
keluar dari kotak, itu akan menciptakan sesuatu yang excellent. Tapi kalau Anda punya spirit of excellence, cara mikirmu akan out of the box. Anda tidak akan berpikir dengan cara mikir biasa-biasa. Anda akan berpikir sesuatu yang berbeda. Dan itu yang Tuhan berikan buat kita. Dan saya berdoa Tuhan berikan spirit of excellence dalam kehidupan kita. Sehingga Anda dan saya berpikir keluar dari kotak yang biasa, di mana kita berpikir dalam lingkup yang kecil seperti itu. Habel memberi more than excellent. Lebih dari sekedar excellent. Dia beri yang luar biasa buat Tuhannya. Nah, apa yang membuat sebetulnya kita bisa di hadapan Tuhan memberikan yang seperti itu? Sekarang mari kita lihat kisahnya. Kejadian pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kejadian pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, saya mencatat ada paling tidak 4 hal di sini yang berkaitan dengan bagaimana supaya kita bisa punya hati, punya passion, punya pengorbanan yang seperti Habel, yang Alkitab berkata itu dilakukan dengan iman dan memberikan kepada Tuhan more than excellence. Yang pertama, kalau Anda baca Kejadian tadi, maka ada kalimat setelah beberapa waktu lamanya. Seorang ahli Alkitab mengatakan, di dalam bahasa Ibraninya, sebetulnya terjemahannya lebih tepat berkata begini, at a specific appointed time. Pada waktu yang ditetapkan secara spesifik. Pada waktu yang ditetapkan secara khusus. Secara spesifik. Apa maksudnya? Ternyata waktu korban itu waktu yang ditetapkan. Nah, kalau ditetapkan, berarti ada yang menetapkan. Ya kan? Siapa yang menetapkan? Bukan mereka. Ini bukan sekedar luapan hati, bukan sekedar dua-duanya berkata, yuk kita berikan korban yuk ke Tuhan. Enggak. Saya percaya ada hal-hal lain yang terjadi sebelumnya, sehingga mereka menangkap kehendak Tuhan yang berkata, saat inilah kalian harus membawa korban persembahanmu. Saudara, ini bukan ide manusia. Ini bukan inisiatif manusia. Ini bukan kemauan Kain dan Habel. Tapi membawa korban ke Tuhan, itu merupakan keinginan Tuhan. Karena Alkitab mengatakan, pada saat yang ditetapkan yang spesifik, yang sangat detail, dia berkata sangat rinci, sangat jelas dia berkata, ini waktunya. Kalian harus bawa korban kepadaku. Jadi sekali lagi, itu bukan kehendak manusia. Nah, kita harus bergerak atas dasar rema dan kairos Tuhan. Dan korbannya seperti apa? Harus seperti
seperti yang dia mau dan yang dia tetapkan. Nah, tetapi ada orang-orang yang motifnya lain. Memberikan persembahan itu ke Tuhan atau korban ke Tuhan tidak oleh karena penetapan Tuhan, tapi lebih kepada ingin menyuap Tuhan. Nah, Anda harus hati-hati ini. Karena banyak orang ketika dia membawa korbannya ke Tuhan, penentunya bukan Tuhan, tapi malah dari manusia sendiri. Siapa contohnya? Raja Saul. Coba kita buka 1 Samuel pasal 13. 1 Samuel pasal 13, lihat mulai ayat yang ke-11. 11, maaf. 1 Samuel pasal 13, lihat pada ayat yang ke-11. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu itu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Nah, perhatikan saudara. Saul melihat bahwa rakyat sudah mulai meninggalkan dia, maka otaknya berkata, aku harus memberikan persembahan ke Tuhan ini. Supaya pertolongan Tuhan datang harus membawa korban. Jadi dia berpikir kalau Tuhan tidak aku suap, kalau Tuhan tidak aku beri korban, Tuhan tidak akan tolong saya. Anda ngerti beda motivasinya? Yang satu, Habel, oleh karena ada saat yang secara spesifik, Tuhan berkata, hari ini jam sekian berikan korban kepadaku. Itu yang Tuhan mau. Itu inisiatifnya dari Tuhan. Tapi ada orang yang berpikir, Tuhan harus disuap. Saudara, Anda harus menyadari akan kejahatan dalam hati kita masing-masing. Karena banyak orang berpikir, segala sesuatu kita bisa selesaikan dengan uang. Semua kita bisa selesaikan dengan duit. Kalau kita mau si A bertobat, kasih duit. Lalu kita berkata, ayo bertobat, pasti dia mau. Nah, itu cara berpikir seperti Saul. Tuhan harus kita suap, supaya nolong kita. Kalau nggak disuap, dia nggak tolong kita. Pak, terlalu kasar. Oke. Tuhan harus kita beri sesuatu, supaya happy. Lalu kemudian tolong kita. Sekarang saya mau tanya, ini kenyataan saudara. Tuhan di sorga, kira-kira mempan gak sih Anda bakar lembu atau domba, terus ngepul naik? Nyampe sorga gak sih itu saudara? Asapnya itu sampai sorga gak sih kira-kira? Enggak toh? Enggak. Ya paling ngepul sampai di mana terus hilang. Anda pernah makan barbeque? Kalau Anda bakar daging, kemana asapnya? Ke rambut kita. Setelah itu keramas. Apakah naik ke surga? Anda sambil bakar berkata, Tuhan terimalah korban bakaran ini. Enggak kan? Menurut saya cara mikirnya goblok banget. Yang Tuhan minta itu hati. Harus ada passion dari kita. Ini kita masih bicara
bagaimana supaya kita punya sesuatu yang more than excellent. Harus ada value yang berbeda. Bukan karena sekedar kewajiban. Tapi seandainya kita mengerti yang namanya lebih dari sekedar excellent, saudara akan membawa itu kepada sebuah tingkatan level value yang beda. Bukan sekedar kegiatan. Saul mencoba berkata, harus aku berikan ke Tuhan, baru dia tolong saya. Bukan soal barbeque-nya Saul yang membuat Tuhan bertindak. Tapi ketaatannya, cintanya ke Tuhan, imannya yang membuat Tuhan bertindak. Saudara, ini yang pertama. Korban yang dipersembahkan Kain dan Habel itu bukan oleh karena manusia mereka, tapi Tuhan yang menetapkan. Tapi kenapa bisa berbeda, Pak? Kenapa bisa berbeda? Ini poin kedua. Dalam Ibrani tadi dikatakan, oleh iman, by faith. Kain melakukannya begini. Tuhan berkata, Kain, Habel, aku mau kalian bawa korban kepadaku. Kain berkata, oke bos. Dia mikir, aku punya apa? Tanaman, sayuran, buah-buahan. Berikan. Saya sejujurnya percaya sih. Kain juga mencoba memberikan yang terbaik. Tidak ada Alkitab berkata, maka Kain memilih yang busuk-busuk. Tidak. Saya percaya dia tetap juga takut akan Tuhan. Dia beri yang terbaik. Bedanya apa? Waktu Habel Alkitab berkata, by faith, oleh iman. Nah, perhatikan saudara. Roma 10:17 berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Kata firman di situ dari kata rema. Jadi Habel ini, dia melakukan yang dia lakukan itu oleh karena iman. Dan karena Ibrani berkata by faith, oleh iman, maka artinya dia sudah mendengar sesuatu. Saudara, ini yang saya percayai walaupun Alkitab tidak menulis. Karena kata by faith indikasinya dia sudah terima rema, ada firman yang masuk ke hidupnya. Ini yang saya percayai. Satu hari Kain dan Habel lagi kumpul dengan ayah dan ibunya. Ini imajinasi saya, saudara. Mungkin benar banget, saya nggak tahu. Mereka berkata gini, Papi, aku ini lahir dari siapa? Lahir dari mami, di perutnya mami lahir kamu. Tapi mami papi lahir dari siapa? Lalu kemudian bingung kan jawabnya. Mbahmu, nggak ada mbah, saudara. Wong mereka manusia pertama, ya toh. Lalu Adam cerita, gini nah ceritanya. Dulu kami berdua itu tidak tinggal di sini. Kami tinggal di Taman Eden. Sekarang kami tinggal di dunia yang edan. Dulu Eden, sekarang edan. Lalu papi diciptakan siapa? Tuhan. Lalu Adam mulai cerita. Terus satu kali nak, mbokmu ini dihapusi setan. Hawanya jawab, bapakmu meneng wae. Karena waktu omong-omongan dengan iblis itu Adam ya di situ. Lalu kemudian cerita, kami tidak boleh makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi Hawa berkata, seger tenan loh kelihatannya. Ayo itu loh, dimakan. Ya betul nak, tapi bapakmu tak kei melu mangan. Ikut makan loh Adam tuh. Terus kemudian dia berkata, tiba-tiba setelah makan kami sadar. Loh,
kami kok telanjang. Anaknya tanya, papi, lah kenapa nggak dari dulu telanjang? Nggak kroso itu, nggak ketok nek telanjang. Saya percaya mereka pakai pakaian kemuliaan Tuhan. Begitu mereka berdosa, itu pakaian hilang. Pium. Lalu kita pakai daun nutupi, dan Tuhan datang. Tuhan datang, aku nak tak lapor ke ini mamahmu. Mamai bilang, tak lapor ke setane. Lah, setan lapor apa? Meneng wae, diem aja. Terus Tuhan marah, tapi Tuhan itu baik. Nah. Tiba-tiba dia ambil domba, disembelih, kulitnya diambil. Terus dia buatkan kami pakaian ini. Kami berdua diberi pakaian, nutupi ketelanjangan kami. Mereka dengar itu. Lalu kemudian kami diusir. Terus lahirlah kalian ini berdua. Itu cerita Adam. Saya percaya somehow Adam cerita itu. Nah, dua-duanya mendengar, yang gede tidak belajar. Oh ya, apik juga ya ceritanya ya Pak. Tapi yang kecil memperhatikan, ada sesuatu itu di situ. Setiap kali Anda dan saya baca Alkitab, saudara harus mengerti. Ada sesuatu tuh di situ. Dan dari cerita Adam ini, lalu kemudian apa yang terjadi? Yang satu yang gak peduli, aku pokoknya butuh hidup. Nah, saya beritahu ya, di zaman itu, sebelum air bah, manusia tidak makan daging binatang. Ini saya baca ayatnya. Baru setelah air bah, manusia itu baru makan daging binatang. Coba ya, mari kita lihat Kejadian pasal yang ke-9. Kejadian pasal 9, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Kejadian 9, ayat 3 dan 4. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Itu pertama kali Tuhan berkata, segala yang bergerak, yang hidup, yaitu binatang itu, akan menjadi makananmu. Jadi peristiwa ketika Kain dan Habel hidup, mereka nggak makan daging domba, nggak makan daging onta, apalagi daging ular. Well anyway, pada waktu itu belum ada makanan yang daging. Mereka makan sayur, mereka makan buah terutama. Alkitab berkata Habel memberikan korban itu yang more excellent tadi by faith, dengan iman. Iman itu melibatkan pengertian kita, melibatkan keyakinan kita akan apa yang kita lakukan. Yang Kain tidak belajar. Dengar story yang sama, cerita yang sama, adiknya malah belajar. Dan dia berkata begini, oh, ketelanjangan ayahku ditutup dengan kulit domba. Dan dia berkata, kalau begitu, Tuhan pernah sembelih domba untuk tujuan itu. Saya bahkan punya teori, saudara, yang Alkitab tidak cerita. Teori saya ini, lagi-lagi menurut saya benar atau benar banget. Teori saya, habis dikuliti ini ya, dibuatin pakaian,
Tuhan nggak pakai gunting, pakai tangan. Diukur, dipas, dijahit, pakai tangan aja. Mesin jahit belum ada. Dan dia lebih canggih dari mesin jahit. Nih, pakein. Itu dagingnya diapain? Oh, dibiarkan Pak. Sampai membusuk keluar ulatnya. Enggak. Menurut saya itu ya. Terus Tuhan tangannya begini. Keluar lasernya. Dibakar. Sampai habis naik. Teori saya. Boleh diuji, tidak percaya, tanya Om Mbah Adam. Ceritanya biasa bener. Sebab Tuhan itu tidak pernah menyia-nyiakan apapun. 5 roti 2 ikan itu karena dia berkata apa? Kumpulkan sisanya, jangan ada yang terbuang. Dia nggak mungkin buang-buang, nggak mungkin. Domba disembelih sama dia. Kulitnya dipakai, buatin pakaian Adam dan Hawa. Dagingnya, darahnya. Menurut saya begitu. Keluar api. Bum, bakar sampai habis. Dan itu menurut saya yang membuat Habel berkata, gua pelihara kambing domba. Sejak dia mendengar story tentang apa yang dialami orang tuanya, obsesi ilahi di dalamnya berkata, aku harus pelihara binatang itu. Supaya tersedia pakaian seperti yang Tuhan buatkan buat ayahku. Dan kemudian dagingnya, dia berkata, aku tahu ini Tuhan suka naikkan. Bukan karena Tuhan suka barbeque, saudara, tapi ini simbol dari apa yang ribuan tahun kemudian akan digenapi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nangkap, saudara? Dan waktu saya pelajari, mengapa Habel begitu ingin membuat akan pakaian, sehingga dia pelihara kambing domba, kemudian dagingnya dia kasih ke Tuhan sebagai korban bakaran. Tradisi di zaman itu, setelah peristiwa Adam Hawa pastinya, adalah begini. Pakaian atau jubah, saudara, itu punya makna simbolis yang besar sekali. Sampai diceritakan begini. Kalau ada seorang ibu, sampai dia berkata gini kepada anaknya, lepaskan jubahmu. Maka jubah yang dilepas oleh orang tua, sedangkan jubah itu dipakai oleh anaknya, itu tanda si anak tidak dianggap anak lagi, dan seluruh jatah warisannya hilang. Nanti kalau ibu itu memakaikan jubah lagi ke anak, maka warisannya dan haknya sebagai anak pulih kembali. Dan itu pernah dibuat oleh Ribkah terhadap Yakub. Pada waktu Yakub akan menghadap Ishak, Anda tahu ceritanya? Maka diambil jubahnya Esau, yang menganggap ringan hak kesulungan itu, diambil jubahnya Esau, dikenakan kepada Yakub. Banyak orang berkata, oh itu hanya sekedar menyamar Pak. Tidak, bukan cuma soal menyamar. Itu ibunya bernubuat, kebesaran dan jatah warisan kakakmu aku berikan kepadamu nak hari ini. Ambil dari bapakmu. Dan pengertian itu Habel punya. Kalau Anda baca di Alkitab berkali-kali soal jubah, itu menarik sekali. Ingat peristiwa ketika Yusuf diberi orang tuanya jubah yang maha indah. Kenapa membuat semua kakaknya marah dan cemburu? Karena jubah itu mengatakan warisanmu akan sangat banyak nak. Bahkan sebelum bapaknya mati, Yakub sudah menetapkan Yusuf akan terima warisan terhebat. Anda lihat cerita Daud diberi jubah oleh Yonatan. Sejak itu Alkitab berkata dia perang, dia menang. Dan firman berkata, he behave wisely. Perilakunya, behaviornya, tingkah lakunya berubah.
jadi seorang pangeran. Anda tahu cerita tentang Harun? Berkali-kali dia berbuat dosa, semua kena hukuman, dia aman-aman saja. Sebab jubah imam besar dia miliki. Pada hari dilepas jubahnya oleh Musa, Harun langsung mati. Habel, dalam kesederhanaannya, dia bisa baca itu. Anda ingat cerita tentang anak bungsu yang hilang dan bertobat kembali? Begitu dia berbalik kepada ayahnya, ayahnya mengenakan salah satunya jubah. Dengan itu mereka berkata, aku kembalikan otoritas, berkat, semua hakmu aku kembalikan. Saudara, itu by faith. Kalau Anda mendengar firman disampaikan, Anda membaca Alkitab, saya mau berkata buat saudara, jangan sekedar sebagai informasi. Tangkap dengan spirit, supaya jadi rema buat kehidupan saudara. Karena itu yang mengubah. Kenapa setiap kali saya membacakan, saya menyampaikan firman, saya berdoanya sama. Kalau Anda perhatikan, itu bukan karena ciri saya, bukan. Itu bukan karena kebiasaan, bukan. Saya serius mendoakan. Mintakan roh hikmat, wahyu, dan pengertian masuk ke hidup kita. Itu yang membuat kita nangkep sebenarnya apa yang Tuhan mau sampaikan. So, saya berdoa saudara, kalau kita mau mengerjakan bagian membawa bangsa ini dipulihkan, yang pertama Anda harus mengerti, itu harus dari kairos Tuhan dan kehendak Tuhan. Yang kedua, by faith, dengan iman, akan berbeda. Dan kalau Anda pelajari lebih jauh, mari teruskan lagi. Apa yang kemudian Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita? Roma 13, ayat yang ke-14, masih soal jubah tadi, yang dengan iman harus kita kenakan. Roma 13:14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Jadi Kristus seperti kadang-kadang seperti pakaian digambarkan, sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Dan aku akan jadi orang-orang yang ajaib sebagaimana imanku kepada Tuhan. Kalau Anda perhatikan kenapa Bartimius ketika diundang Tuhan dia melepas jubahnya, sebab jubah yang dia pakai menunjukkan dia orang buta dan pengemis. Bahkan sebelum sembuh, dia sudah lepaskan jubahnya. Apa yang Anda pakai adalah statusmu sebenarnya. Suatu hari saya dengar di televisi di Amerika, Anda pernah dilayani John Bevere, dia punya istri namanya Lisa Bevere. Suatu hari ada acara di televisi, dan Lisa sedang khotbah diwawancarai. Dan ada seorang gadis yang bertanya kepada Lisa Bevere, bolehkah kami pakai pakaian mini? Boleh nggak pakai baju yang seksi? Saya masih ingat betul jawabannya. Dia berkata, baju yang kau pakai menunjukkan siapa engkau. If you are a princess, dress like a princess. Tajam sekali. Kalau kamu princess, berpakaianlah seperti princess. Apa yang kamu pakai menunjukkan siapa dirimu. Siapa princessnya Tuhan, angkat tangan. Berpakaianlah seperti princess. Amen, saudara. Saya kaget dengan jawaban itu. Saya pikir itu benar. Saya pikir itu benar. Banyak orang berkata, cuman pakaian Pak. Kalau sekedar pakaian, mengapa Tuhan harus membuatkan jubah, tunik, sebetulnya bahasa Inggrisnya. Itu pakaian dari leher, nutup sampai ke bawah lutut sebenarnya. Mengapa dia buat seperti itu? Sebab itu menunjukkan status. Mengapa penting buat si bungsu terima jubah dari ayahnya? Hanya dengan itu statusnya dikembalikan. Saya tidak berkata, mari ganti pakaian kita semua.
seperti jubah. Tapi menurut saya ada saat-saat waktu kita menghadap Tuhan. Ada saat itu bagian dari ekspresi kita di hadapan Tuhan. Ini bukan barang aneh, dari abad ke abad orang sudah pakai jubah. Bukan hal yang aneh sih. Tapi saya hanya ingin memberikan sebuah pengertian buat saudara. Ini bukan sebuah style, ada kebenaran. Persoalannya sama. Ada orang memberikan persembahan, ya asal aja, ambil aja duit kasih. Ada orang berbeda. Dia tanya Tuhan, dia beri dalam ketepatan, dia punya pengertian. Kalau aku beri ini yang Tuhan mau, dia suka. Dan apa yang Tuhan suka, jadi kesukaannya, itu membuat perbedaan yang besar sekali. Amen, saudara. By faith itu beda. Kalau Anda terima tubuh dan darah Kristus, ada orang berkata, ya itu perjamuan kudus lah tiap bulan sekali kita buat. Tapi kalau saudara mengerti akan pengertiannya, semuanya akan berbeda. Saudara, saya berdoa, setiap kali Tuhan akan tunjukkan dan buka mata rohani kita untuk mengerti sebuah kebenaran. Apa yang kau yakini itu, imanmu itu, yang membuat Tuhan suka. Kalau Anda berdoa apapun lah dengan pengertian akan beda. Ada cawan ukuran. Saya berharap akan mengubah caramu berdoa. Semua penderitaan kita dihitung-hitung oleh Tuhan. Saya berdoa itu membuka cara berpikir kita. Ketika engkau mengalami sesuatu yang mungkin membuat engkau berduka. Tidak lagi ada orang yang hanya teriak-teriak, nelongso, self-pity. Marah dengan Tuhan apalagi. Tapi kita jadi umat yang dewasa. Ngerti, nangkep betul apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, coba saya jelaskan dulu ke saudara. Ini poin penting sekali. Saudara, dari sejak zaman Adam terus bergerak sampai Abraham. Kalau Anda baca di Alkitab, tidak ada Taurat di situ. Nggak ada. Taurat itu baru muncul di zaman Musa. 50 hari setelah mereka keluar dari Mesir, di Gunung Sinai, Tuhan beri 10 perintah Allah. Nanti dalam perkembangannya ditambah dengan banyak hukum. Dan di zaman Musa lah yang namanya law, hukum itu ada. Nah sekarang pertanyaannya saudara. Kalau orang itu tidak ada hukum, tidak ada aturan, bagaimana perilaku mereka di sini? Dari zaman Adam sampai Musa yang tidak ada hukum, tidak ada law. Gak ada undang-undang Tuhan. Ini ngatur perilakunya bagaimana? Saudara harus mengerti, Paulus mengatakan, hukum itu baru dinyatakan secara jasmani memang di zaman Musa. Tapi sebelum itu, di mana hukum itu? Di sini. Di hati, di nurani kita. Jadi setiap kali orang ingin melakukan sesuatu, ingat loh, kan mereka sudah makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Itu pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu di sini kita. Jadi kalau ada orang mau bunuh orang, nuraninya berkata, jangan membunuh. Kalau ada orang membenci orang, nuraninya berkata, ampuni. Nangkap saudara? Kalau ada orang ingin mencuri, nuraninya berkata, jangan mencuri. Hari ini kalau saudara ke pedalaman lah, yang orang tidak bisa baca dan belum bisa baca. Anda bergaul dengan mereka, saudara akan ngerti, mereka tahu apa yang baik dan yang jahat. Dalam kenyataannya tidak tiap hari mereka bunuh-bunuhan itu. Memang secara peradabannya beda dengan kita,
Tapi sebelum mereka terima law tertulis itu hukum di sini. Coba Anda simpan dulu di hati, ya. Jadi, apapun yang dikerjakan orang, dari Adam sampai sebelum peristiwa Musa itu ngerti sebetulnya di sini. Nah, Alkitab berkata, by faith, oleh iman, Habel memberi yang lebih excellent dibandingkan Kain. Mengapa? Di dalam kenyataannya pertama by faith, karena iman. Ibrani mengatakan tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tapi faktor kedua adalah begini. Kain mempersembahkan dari hasil tanahnya. Mungkin sayur, yang pasti buah-buahan. Habel mempersembahkan dari yang sulung, dari kambing dombanya. Dan dia berikan lemak-lemaknya. Nah, Alkitab mengatakan, Tuhan berkenan kepada korban Habel, kepada Habel dan korbannya, sedangkan Kain dan korbannya tidak dikenannya. Saudara, saya mempelajari ini menarik sekali. Kata Tuhan berkenan atau Tuhan suka, kalau Anda pelajari akan kata itu, di dalamnya itu ada pengertian begini loh. Dia ngelihat korban itu, matanya berbinar, dan seperti orang, apa istilahnya ya, begitu bergelora, begitu passionate, begitu ingin sekali untuk ambil itu. Nah, itu seperti itu. Bahasa sederhananya gini, dia lihat akan Habel dan korbannya, itu gairah ilahinya keluar. Passionnya keluar. Kalau Anda perhatikan, bukan korbannya yang pertama-tama Tuhan berkenan, orangnya. Habel dan persembahannya Tuhan berkenan. Kain dan persembahannya Tuhan tidak berkenan. Dengan kata lain, sebetulnya hidup mereka saja itu sudah menciptakan sebuah passion yang berbeda. Dan ingat, Habel punya keunggulan apa? By faith, iman. Apa yang orang tuanya ceritakan memberikan pewahyuan dalam dirinya. Karena itulah dia ngerti, aku harus memberi korban yang bagaimana? Yaitu korban yang kalau Tuhan suka, itu keluar passionnya. Dan passion di situ digambarkan seperti api. Kain, dia nggak tahu. Dia nggak ngerti passion Tuhan. Dia berkata, ya aku berilah yang aku punya, yang aku bisa. Maka hasil sayuran, buah-buahan yang dia beri. Tapi Anda harus mengerti, ada hukum Tuhan yang mengatur soal persembahan. Saya baca dulu, nanti kemudian saya akan jelaskan lagi. Imamat pasal 2. Imamat pasal 2. Ayat 12 dan ayat yang ke-13. Imamat pasal 2, ayat 12 dan 13. Tetapi sebagai persembahan dari hasil pertama, boleh kamu mempersembahkannya kepada Tuhan. Hanya, ini soal dari hasil pertanian ya saudara, hasil tuaian. Hanya, perhatikan, janganlah dibawa ke atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan. Kalau itu korban bakaran, itu dari binatang, itu dikatakan itu korban menghasilkan bau yang menyenangkan. Tapi kalau korbanmu itu bukan binatang, tapi korbanmu adalah hasil tanamanmu, dia berkata janganlah dibawa ke atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan. Dan dikatakan, dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian, ini caranya,
haruslah kau bubui garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu, beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Nah, sekarang perhatikan. Dengan iman, Habel mendengar cerita Adam Hawa, apa yang Tuhan kerjakan, by faith. Lalu dia menyimpulkan, aku harus pelihara kambing domba. Kelak kulitnya untuk menutupi ketelanjangan kami. Supaya otoritas, supaya hak yang aku pernah dapatkan sebelum manusia jatuh dalam dosa kembali kepadaku. Dagingnya, ini Tuhan suka. Saya percaya begini, dia nangkap cerita. Begitu Adam dan Hawa ditutup dengan pakaian Tuhan dari kulit itu, mata Tuhan berbinar lagi. Mungkin bukan nunjuk dan keluar lasernya, mungkin ada binar di matanya, dan tiba-tiba terbakar, dan kemudian naik ke atas. Ketika Tuhan berkata, anak-anak bawa korban kepadaku, dia bawa yang terbaik. Dia sembelih, dagingnya dia taruh di altar, lemak terbaik dia taruh di situ. Sebab dia ngerti, kalau Tuhan suka, matanya berbinar. Kalau matanya berbinar, itu passionnya nyala, gairah ilahinya keluar, dan akan nyambar seperti api. Kain nggak ngerti. Makanya Alkitab berkata umatku binasa, umatku hancur karena lack of knowledge. Karena kurang pengetahuan, dia nggak ngerti. Ya kasih aja. Mungkin itu dia kasih dari manggis sampai duren, saudara itu. Dia berpikir ini Tuhan suka. Tapi kalau itu hasil dari panen pertamamu, bukan untuk api Tuhan turun. Kau bubuhkan garam di situ. Lupakan nggak ngerti mereka, ngerti di sini ngerti. Dan ini yang membuat beda. Semua yang Anda tangkap, Anda kerjakan dengan iman, akan melahirkan hal yang berbeda, saudara. Tapi kalau kita nggak peduli, asal aja, percuma. Akan seperti Kain. Habel dan korbannya membuat matanya berbinar. Suka, sambar. Kain menunggu kapan apimu turun. Tuhan berkata, sampai bodoh kucing gak bakal medun. Tahu saudara artinya? Sampai kapanpun tidak akan pernah. Sebab yang itu tidak boleh untuk korban bau-bauan. Karena itu harus diberi garam. Dan Kain mungkin nunggu, ayo Tuhan mana apimu? Passionnya ke situ. Sebab yang Habel buat menggambarkan Kristus yang mengorbankan nyawanya untuk kita. Yang Kain buat tidak berarti apa-apa ternyata. Anda ngerti bedanya? Membawa ke Tuhan, memberi seperti yang Dia inginkan, itu beda hasilnya dengan yang sekedar asal-asalan. Dulu di sekolah minggu saya lihat gambarnya Habel bakar, Kain juga bakar, terus katanya asapnya yang Habel tuh naik ke surga, yang Kain malah mulek, kena dia sampai batuk-batuk, tanda gak diterima. Mungkin. Tapi saya lebih cenderung yang bersatu. Yang ini ketika Tuhan lihat orangnya dan persembahannya, yang di sini keluar. Yang di sini
Dia nunggu, tidak pernah. Sebab kelak di imamat dia berkata, kalau ini korban dari hasil tanamanmu, bukan untuk bau-bauan. Dia berkata, bubuhkan garam, karena itu garam perjanjian Tuhan Allah. Di perjanjian lama, ada lagi cerita yang mirip dengan ini. Ayo kita lihat saudara. 1 Raja-Raja pasal 18, ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-46. Ini adalah peperangan antara Nabi Elia dengan nabi-nabi Baal. Nah, saya mau tunjukkan orang membawa korban dengan pengertian. Itu efeknya besar sekali. Coba 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-46. Cukup banyak ayatnya, saya baca. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Ini setelah Nabi Baal mencoba dan kemudian gagal. Sebetulnya saudara, perhatikan dulu ya, pertandingan ini yang menentukan, yang memberikan arahan. Ini syaratnya itu Elia. Dia berkata, pasang 2 mezbah, kamu taruh lembu, aku taruh lembu. Tuhan yang menjawab dengan api, dialah Tuhan. Dari mana Elia kok berani nantang seperti itu? Saya yakin dia ingat cerita Habil. Dan dia ngerti persis mengapa Habil korbannya diterima Tuhan dalam bentuk api. Dan Elia bukan nabi bodoh, saudara. Coba lihat lagi. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran, dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang, bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan.
Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan menuju Yisrael. Saudara sekalian, perhatikan. Kita hampir selesai. Elia melakukan yang sama. Orang-orang banyak menyembah akan Baal oleh karena Ahab dan Isabel. Satu hari dia tantang nabi-nabi Baal, ayo kita adu. Tuhan yang menjawab dengan api dari korban yang kita beri, dialah Tuhan. Nabi Baal ini goblok sekali. Dan mereka tidak menyembah Tuhan yang hidup. Elia, nabi yang cerdas. Pengertian, understandingnya hebat. Apa yang terjadi, saudara? Dia suruh Nabi Baal melakukan pertama dulu. Mereka lakukan sampai sore. Dan tidak terjadi apa-apa. Sampai kesurupan. Sampai kerasukan. Saya percaya malaikat menghalangi semua ilah lain dari bertindak. Akibatnya mereka tetap datang. Itu roh-roh itu datang. Dan akhirnya nabi-nabi Baal sampai kerasukan setan. Dan firman berkata, pada waktu persembahan petang, persis seperti Kain dan Habil, pada waktu yang ditetapkan secara spesifik, pada jam persembahan petang, dia taruh mezbah. Kalau Anda lihat, sebetulnya dia mewakili 12 suku Israel. Dia taruh itu. Dia taruh kayu, dia taruh lembu yang dipotong. Dia bangun parit, perhatiin, dia tuang 12 buyung air. Mewakili lagi 12 suku Israel. Antara Tuhan dengan nabi-nabinya, ada bahasa yang orang lain mungkin tidak mengerti. Tapi Tuhan tahu dan nabinya tahu. Dalam kehidupan kita, ada orang-orang yang punya kedekatan yang ajaib dengan Tuhan. Dan antara Tuhan dengan orang-orang itu punya bahasa yang tidak ada orang lain tahu. Elia lakukan dengan pengertian. Dia tuang minyak, ada orang berkata, oh untuk membuktikan dia tidak pakai bensin. Zaman dulu belum ada bensin, mas. Itu memberi air itu bukan sekedar untuk berkata, nanti kalau terbakar murni Tuhan. Bukan. Ada tujuannya. Sebetulnya menurut saya, air itu adalah seed, benih. Dia mau berkata, Tuhan, 12 suku menghadap kepadamu. Dan untuk 12 suku ditabur benih terbaik. Di zaman kalau 3,5 tahun tidak pernah hujan, maka barang paling berharga dan mahal namanya air. Dan dia taruh 12 buyung sampai luber semua. Apa yang terjadi? Elia doa ke Tuhan. Dan dengan bahasa hati dia berkata, supaya mereka tobat kembali Tuhan. Setiap kali kerinduan hati seseorang melihat orang lain atau sekelompok atau bangsa bertobat, binar mata Tuhan keluar lagi. Passionnya, geloranya keluar lagi. Dan lihat apa yang terjadi. Menurut saya itu yang terjadi pada Habil. Sambar oleh Tuhan. Dan yang menarik, dengerin yang menarik. Bahkan api dalam parit itu dijilatnya sampai habis. Mengapa Elia bisa tekun berdoa sampai hujan dipastikan datang? Sebab dia berkata, ini waktuku untuk aku menuai ya Tuhan. Karena aku sudah taburkan air. Dan engkau sudah jilat habis airnya. Engkau terima air benih airku. Dan dia berkata, sekarang waktunya kami terima tuaian. Dan boom, hujan begitu lebat turun. Dan seluruh Israel
hidup kembali. Anda bisa ngerti itu. Kedalaman bahasa Tuhan yang dia mau ungkapkan buat kita. Poin terakhir, poin keempat. Apa yang beda yang membuat memberikan kepada Tuhan more excellent? Menurut saya sederhana sekali. Kain memberi untuk kepentingan panennya. Sehingga dia beri buah pertama, buah sulung dari panennya. Habel memberi untuk nyawanya, supaya didamaikan dengan Tuhan dan ditebus. Ada orang melayani Tuhan dengan memberikan sesuatu yang di luar hidupnya. Ada orang-orang yang taruh hidupnya buat Tuhan. Saya mendengar di satu gereja ada keributan, staf gereja demo, nuntut gaji dinaikkan. Ada satu orang di situ yang tidak pernah mau ikut-ikutan. Ditanya oleh pendetanya, kenapa kamu tidak ikut demo? Dia berkata, pelayanan bukan bisnis dan profesiku, Pak. Tapi itu hidupku. Ini bukan profesi. Ini calling, panggilan. Ini bukan soal berapa duit aku dapat. Ini soal seberapa aku menyukakan hati Tuhan. It's a choice. Akan selalu ada orang-orang seperti Kain. Tapi ada selalu juga orang-orang seperti Habel. Saya berdoa semua kita, tidak terkecuali, adalah orang-orang seperti Habel. Amen, saudara. Beri dari sini. Tuhan berkata, kalau engkau ingin melihat Yobel, yang pertama harus ada orang seperti Habel. Tapi yang kedua dia berkata, ada darah Yesus. Mari lihat ayat yang terakhir sebelum kita berdoa bersama-sama. Ibrani 12. Ayat yang ke-24. Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang ke-24. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan, yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Darah Habel itu mewakili darah yang dibantai, darah yang menuntut, tapi ada darah yang lebih kuat buat bangsa kita, yaitu darah Yesus. Kalau Anda punya Amplified Bible, Alkitab berkata, and to Jesus the mediator of a new covenant, to the sprinkled blood which speaks of mercy, a better and nobler and more gracious message than the blood of Abel which cry out for vengeance. Bahwa darah Yesus itu berteriak lebih kuat soal anugerah, pengampunan, lebih baik, lebih mulia, dan punya berita yang lebih penuh dengan anugerah daripada darah Habel yang berteriak minta pembalasan dendam. Siapa yang bersyukur kita menikmati kuasa darah Yesus? Kalau darah yang pernah ditumpahkan di bangsa ini berteriak minta pembalasan. Darah Yesus berteriak lebih kuat, tapi teriakannya bukan balas dendam. Teriakannya berkata, aku sudah bayar semua dan sekarang tersedia pengampunan buat bangsa Indonesia. Siapa yang tidak percaya dengan kuasa darah Yesus? Darahnya luar biasa. Bicara soal mercy, pengampunan dosa. Dia berkata, aku sudah tumpahkan darahku. Ada darah yang berteriak, minta penuntutan dan balas dendam. Tuhan berkata, it is finished. Aku sudah bayar 2000 tahun yang lalu. Tapi berita baik ini belum semua orang mendengar.
Saya mau ajak Anda buat kabar baik disampaikan. Saudara akan lihat bangsa kita akan dilawat Tuhan dengan luar biasa. Kita penuhi dengan cawan kebaikan. Akan luar biasa kalau kita kerjakan dengan sepenuh hati. Yang percaya katakan amin. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Memintakan blessing yang terbaik buat anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kau bicara supaya kami seperti Habel. Mengerjakan, memberi dengan pengertian. Memberi more than excellence. More excellence. Dari sekedar apa yang orang lain lakukan. Kami lakukan dengan passion. Dengan segenap hati. Biar binar matamu karena passionmu itu. Lihat kami keluar ya Tuhan. Dan hidup kami dan semua korban kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang luar biasa. Semua cawan kami tahu. Ada takaran Tuhan, ada ukuran Tuhan yang Engkau beri. Dan blessing yang terbaik turun. Engkau memberkati kami. Dan sepanjang akhir pekan ini, blessing Tuhan mengalir dengan kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati Tuhan berkata, Amen.